Saya Vina Tinafani, NIM 2017-201177. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan ekonomi makro di Indonesia. Lantas, permasalahan ekonomi makro yang tidak segera ditangani dengan serius dapat menimbulkan efek samping yang parah. Tidak hanya berdampak pada ekonomi nasional, tetapi masyarakat pun juga mengalami beberapa kesulitan di banyak sektor. Lantas, apa saja sih permasalahan ekonomi makro? Berikut adalah beberapa permasalahan yang dapat mengancam jika tidak segera ditindaklanjuti. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi terganggu. Dampak dari permasalahan ekonomi makro yang merasakan dampak adalah kalangan bisnis, pengusaha, dan produksi. Misalnya, pabrik besar dan perusahaan maupun usaha bisnis lainnya. Tidak dapat dipungkiri jika perusahaan mengalami kesulitan sampai terjadi kebangkrutan. Dampak paling luas pun akan berambah ke pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi terganggu, tentu saja akan berdampak pada pertumbuhan sektor perekonomian yang lain. Contoh kasus yang hangat kita rasakan saat ini adalah kasus masker COVID-19. Yang kedua, adanya angka pengangguran dan kemiskinan. Semakin banyak pengangguran akibat perusahaan yang tidak mampu bersaing dan bertahan akhirnya bangkrut. Mau tidak mau harus melakukan PHK karyawan demi bisa berdiri. Harusnya bisa merekrut karyawan baru, justru menambah angka pengangguran. Yang ketiga, terjadinya krisis nilai tukar uang terhadap utang luar negeri. Bisa menimbulkan krisis nilai tukar di mana devisa negara akan mendapatkan dampak terburuk. Devisa negara salah satu sektor yang akan mendapatkan dampak terburuknya. Selain itu juga, dampak ini juga akan dirasakan oleh investor maupun perusahaan yang memiliki kerjasama luar negeri atau menjalankan kerjasama ekspor-impor penjualan. Yang keempat, inflasi. Jadinya inflasi tinggi akan berpengaruh pada tingginya utang luar negeri yang mempengaruhi dunia perbankan di Indonesia. Untuk kesulitan yang paling terasa masalah likuiditas. Akibatnya terjadi kemacetan di sektor usaha akibat terlalu besar beban utang negara. Nah, yaitu kekalahan daya saing. Kekalahan daya saing berpengaruh akan mengalami kekalahan daya saing. Tentu saja konteks daya saing dalam hal ini adalah daya saing melawan perusahaan besar yang memiliki power, sehingga pasaran secara nasional pun menjadi lesu dan terkesan lamban. Selanjutnya, ada cara mengatasinya, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada produksi barang dan jasa di masyarakat. Cara mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan teknologi yang tepat guna, serta meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Yang kedua, tentang pengangguran. Cara mengatasinya yaitu menambah lapangan pekerjaan, mengadakan pelatihan tenaga kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, membuka proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan dan lainnya, memberi informasi secepat mungkin apabila lowongan kerja tersedia. Yang selanjutnya yaitu krisis nilai tukar uang. Mengatasinya dengan menjaga nilai ekspor dan impor agar seimbang. Nilai ekspor tidak boleh lebih tinggi dibanding nilai impor. Begitu pula nilai impor yang harus tetap dikendalikan dan tidak boleh lebih tinggi dibanding nilai ekspor. Selanjutnya ada juga inflasi. Cara mengatasi inflasi yakni dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah peredaran uang, seperti penerapan kebijakan suku bunga dan kebijakan operasi pasar terbuka. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilakukan dengan mempengaruhi penerimaan serta pengeluaran pemerintah. Yang selanjutnya ada cara menangani kekalahan daya saing. Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kegiatan produksi barang dan jasa, menjamin ketersediaan sumber daya alam dan manusia, serta meningkatkan
这一次我真的睡着了。